Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kelasnya sudah bersih belum? Sudah. Kenapa kelasnya harus bersih? Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Rafasya, tolong nak pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni. Oke, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada keterangannya? Tidak. Ada. Siapa lagi? Anis. Kalau Anis gimana? Gak ada keterangan juga. Yang lain datang semua? Siapa lagi yang belum yang nggak datang? Akyar. Biar sama Fauzan. Oh iya udah. Izin Raisul ya. Oke. Baiklah. Sudah siap belajar? Nah, supaya lebih semangat lagi, ayo sekarang kita nyanyikan lagu bersama-sama. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah semangat? Sudah. Nah, Ibu mau tanya sesuatu sama kalian. Kalian semua pernah lihat robot tidak? Nah, robot itu masuknya ke makhluk hidup apa ke benda? Benda. Kenapa benda? Kalau dia tidak bernafas. Kalau makhluk hidup? Bisa bernafas. Nah, biar kita lebih semangat lagi belajarnya, biar otaknya lebih fresh. Mau ice breaking dulu nggak? Mau. Untuk ice breakingnya, semuanya coba berdiri di samping bangkunya masing-masing. San
Ora sem sem, ora sem sem. Ora pik, ora pik, ora sem sem. Ora pik, ora pik, ora sem sem. Ya, lebih cepat lagi. Nah. Lebih cepat. Iya, lebih cepat dah. Oke, boleh duduk kembali. Bagaimana Nuk perasaannya setelah kita melakukan ice breaking? Senang. Seru nggak ice breakingnya? Seru. Sudah siap mulai belajar? Nah, sekarang kita lihat materi kita hari ini. Nah, ini dia materi kita hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Apa itu klasifikasi? Apa Nak? Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup dengan benda. Nah, untuk tujuannya, ayo kita lihat tujuannya sekarang. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membandingkan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan tepat. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat merancang peta konsep tentang makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan benar. Sudah, sebelum kita nonton videonya, Ibu punya asesmen, kita melakukan asesmen awal dulu. Asesmennya itu berupa rubrik checklist. Caranya kalian cukup menceklis aja iya dengan enggak pada soal yang ada di sini. Mengerti, Nak? Oke, Ibu bagikan ya. Langsung dikerjakan, jangan lupa tulis nama sama kelasnya. Langsung dikerjakan ya. Oh, sebentar lagi nih ya. Tulis namanya, tulis kelasnya, kemudian tinggal baca soalnya, nanti jawabannya tinggal checklist saja di iya atau di tidak. Ya, sudah.
Checklist terus, tinggal iya dengan enggak. Baca soalnya. Sudah nak, kalau sudah boleh dikumpul. Jangan lama-lama, checklist terus. Sudah selesai? Ayo, boleh dikumpul. Sudah nak? Boleh langsung dikumpul kalau sudah. Siapa lagi yang sudah? Udah. Ayo, siapa lagi nak yang sudah? Oke, sudah? Sudah nak? Ayo yang cepat buatnya. Sudah ya? Sudah ya? Siapa lagi yang sudah nak? Siapa lagi yang sudah? Sudah selesai. Ayo, siapa lagi yang belum kumpul? Ayo nak, ayo cepet, jangan lama-lama. Ayo udah. Sudah selesai? Mana Rayanum? Ini nak, Rajul. Asesmennya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nonton videonya. Sekarang Ibu akan memutarkan video tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi saat kalian menyimak dan mengamati video, kalau misalnya kalian menemukan ada kata-kata yang kalian tidak mengerti, atau ada kata-kata yang penting, boleh kalian catat. Jadi sekarang keluarkan buku sama pulpennya. Diperhatikan ya videonya, disimak. Kalau misalnya memang ada kata-kata yang penting dicatat, dan kata-kata yang misalnya kalian nggak mengerti, kalian catat juga. Nanti setelah video selesai kita bahas bersama-sama. Tapi ya. Apakah kalian bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati? Tentu saja bisa. Untuk dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati, maka kita harus tahu ciri atau karakteristik dari makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendekat. Sesuatu yang memiliki kehidupan disebut organisme. Beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup adalah: 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi. 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungannya. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernapas. 7. Menghasilkan limbah atau zat sisa. 8. Catat ya kalau yang perlu. Satu atau banyak sel. Beberapa benda tak hidup memiliki beberapa karakteristik kehidupan, tetapi tidak akan memiliki semuanya. Sesuatu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan. Contohnya robot. Walaupun bisa bergerak, tapi dia tidak memiliki ciri makhluk hidup yang lain. Begitupun virus, dikategorikan bukan termasuk makhluk hidup, karena virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri, tidak dapat melakukan replikasi tanpa sel inang, tidak tumbuh, dan tidak merespons lingkungannya. Baik anak-anak, mari kita bahas karakteristik makhluk hidup satu persatu. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan temannya bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Diperhatikan, dicatat. Tubuh
tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya, seperti menanggapi rangsangan dan makan atau mengumpulkan energi, atau mengandalkan gerakan. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit atau terbanyak. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Contoh, saat menanam sebuah biji tanaman di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Tumbuh merupakan perubahan fisik dan peningkatan ukuran tubuh suatu makhluk hidup, baik volume, gerak, dan pertambahan sel. Berkembang merupakan proses perubahan menuju kedewasaan. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi rendah cenderung sulit ditemukan di alam liar, dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup terancam punah. 4. Makhluk hidup menanggapi rasa. Makhluk hidup memberikan tanggapan Dicatat, terhadap Nak. perubahan lingkungan. Yang nggak ngerti dicatat juga ya. Eksternal disebut dengan stimulus, sedangkan reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut respons. Respons terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rasa. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari, dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari seperti pada gambar. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana, karbon dioksida dan air, menjadi senyawa kompleks, glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Pada dasarnya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sebaliknya, energi hanya dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Misalnya dalam peristiwa fotosintesis seperti pada gambar, energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat oleh tumbuhan. Ketika karbohidrat ini dimakan oleh hewan, maka diubah menjadi energi gerak dan energi panas yang dibuang ke lingkungan. 6. Makhluk hidup dapat bernafas. Manusia dan hewan memerlukan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh manusia dan hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida, seperti yang terlihat pada gambar. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Nah, perhatikan tuh, Manusia ekspresi. menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas, seperti pada gambar. Kita
Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup ada 8 ya. tersusun dari sel. Makhluk Ya kan? hidup pada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan euglena. Dan ada makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah lebih memahami karakteristik makhluk hidup? Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Dan tetap semangat belajarnya untuk menjadi lebih baik. Sampai bertemu di video. Oke, sudah menonton semuanya? Sudah menyimak? Sudah mengamati videonya? Sudah. Apa saja yang ada dalam video tadi, Nak? Ada apa? Komodo, singa, ayam, apa lagi? Putri malu, ada sapi, komodo, singa, sapi, putri malu. Kita ada nggak tadi gambarnya di situ? Ada. Itu termasuk apa? Makhluk hidup. Kalau benda mati ada dibahas nggak tadi di video? Apa saja benda-benda mati yang dibahas di situ? Ada robot, ada virus. Nah, kalau ciri-cirinya ada dibahas nggak tadi? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas. Bernafas nggak kita? Apalagi? Bergerak. Tumbuh. Apa lagi, Nak? Iya, mengeluarkan zat sisa. Contohnya apa? Keringat. Apa lagi? Urin. Apa lagi ciri-cirinya? Berair kecil. Ciri-ciri yang lain apa, Nak, yang dibahas di situ tadi? Bisa bereproduksi. Maksudnya gimana bereproduksi? Gimana, Nak? Yang dimaksud dengan reproduksi? Iya, bisa menghasilkan keturunan. Nah, kalau misalnya putri malu, pernah lihat putri malu? Kenapa kalau kita sentuh daunnya tuh langsung menutup? Iya, karena peka terhadap rangsangan. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Jadi, nah kan, untuk kelompoknya kalian sudah Ibu bagi jadi 4 kelompok kan? Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD. Karena kita materinya itu klasifikasi makhluk hidup, jadi kita bagi menurut manusia, hewan, tumbuhan, sama benda. Untuk kelompok hewan ada kelompok kucing, ya kan? Mana kelompok kucing? Iya, di ujung sana. Untuk manusia ada kelompok adik kakak. Mana kelompok adik kakak? Ini dia. Untuk kelompok tumbuhan ada kelompok bunga. Ini dia. Untuk benda ada kelompok pesawat. Dah, nggak perlu Ibu bacakan lagi ya nama-namanya? Enggak. Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Satu kelompok, satu LKPD. Coba perhatikan dulu cara pengerjaan LKPD-nya. Nah, coba perhatikan dulu cara pengerjaan LKPD-nya, Nak. Nah, paling atas ini ada nama kelompok. Tulis nama kelompok kalian. Nama kelompok apa? Udah, setelah itu nama anggotanya. Kemudian ada petunjuk. Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan benar. Nomor satunya, kelompokkanlah makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan benar melalui gambar-gambar yang akan kamu dapatkan.
Yang keduanya, buatlah peta konsep klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan gambar-gambar yang tersedia. Nah, untuk gambarnya, nah di sini ada gambar nih. Nah, ini dia nih, ada makhluk hidup, ada benda, ya kan? Jadi, untuk masing-masing kelompok menugaskan 2 orang untuk mengambil gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan. Ngerti nih ya? Oke, kita mulai dari kelompok pesawat dulu. Kelompok pesawat, ayo 2 orang ambil gambarnya. Satu kelompok maksimalnya 12 gambar ya. Ambilnya campur aja, ada makhluk hidupnya, ada bendanya. Ayo nak, jangan lama-lama, ambil terus. Ini jangan lama-lama. Ayo pilih terus, pilih. Ada yang pilih benda, ada yang pilih makhluk hidup. Pilih terus, nak. Pilih terus, jangan lama-lama. Dah? Minimal 10, maksimalnya 12. Ini apa? Udah? Udah 5? Oke, boleh duduk kalau sudah selesai. Lanjut dengan kelompok bunga, Nek ya? Belum ya? Bagi aja, Nak, yang ambil benda dengan yang ambil makhluk hidup beda-beda orang, jadi biar cepet. Oke. Yang sudah mendapatkan gambarnya boleh langsung mengerjakan LKPD-nya. Udah? Lanjut dengan kelompok kucing. Bagi nih ya, yang ngambil benda dengan makhluk hidup. Ini campur. Sudah, yang sudah dapat langsung kerjakan LKPD-nya. Kerjakan terlebih dahulu nomor 1. Yang mana? Iya. Sudah. Iya. Itu virus, Nak. Oke, kelompok selanjutnya, Nak. Kelompok terakhir ya. Kenapa Rahenum? Jangan lagi, Nak. Buat terus. Kenapa, Nak? Oh, ini tupai. Ini kok tupai. Ini kepiting. Ya, Bu. Kepiting hidup, kepiting hidup. Iya, nggak dibawa. Kupang.
kukang. Iya. Ini untuk membuat peta konsepnya Nak, ya. Di karton ini. Iya. Ini untuk buat peta konsepnya. Iya. Iya, Nak. Iya. Ini isi benda di sini. Ini untuk tempelinnya. Kayak merah. Ayo kerjakan terus nih ya, jangan lama-lama ya. Gimana, Nak? Kukang. Ya, sudah dikelompokkan belum itunya? Mana makhluk hidup, mana benda? Mana? Itu kukang juga. Iya. Iya. Langsung dikerjakan terus. Yang buat nomor 2 juga boleh langsung buat terus, Nak. Iya, kukang. Iya, kukang. Iya, kuda laut. Betul, Salahuddin pinter dah. Iya, tas. Ini meja kan? Ya, gambar kerjakannya jangan lama-lama, Nak, ya. Yang lainnya langsung kerjakan itu peta konsepnya. Mana? Boleh. Buku. Apa? Double bukunya ya? Itu virus. Ayo langsung kerjakan terus peta konsepnya, Nak. Nanti nggak selesai. Ayo gambar terus ke peta konsepnya. Ntar ya, rollnya ya. Siapa yang nggak punya roll? Langsung ditulis. Ayo jangan lama-lama, Nak. 10 menit selesai kan? Bagi tugas ya. Tulis judulnya dulu di atas. Jangan lupa. Untuk peta konsep, tulis judulnya dulu di atas. Judulnya berarti yang besar ya, Nak, ya. Karena kan kartonnya besar kan? Ayo lihat, tulis yang besar. Apa, Nak? Raut pensil.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak sampai ada ini cukup. Mm-mm. Ayo cepet-cepet nih ya. Iya. Penghapus. Tulis terus nggak apa-apa. Tulis terus. Apa? Kerjakan terus. Gimana sebelah sini? Saya. Sudah, yang lainnya langsung taruh lem biar bisa langsung ditempelkan. Udah dikelompokkan kan tadi? Udah sampai mana? Ada yang sudah selesai belum? Udah bisa kayak gitu. Iya, bisa. Rollnya udah ini kan? Ada kan roll? Nah, yang lain langsung nggak kerjakan terus. Taruh lem-lemnya dulu, kelompokkan. Dan dikelompokkan tadi. Iya. Ayo cepet nih ya. Oke, boleh. Langsung tempel terus, Nak. Iya, langsung tempel terus. Iya. Langsung taruh lemnya terus biar cepat selesai. Bagaimana kelompok ini? Udah. Ayo lebih cepat lagi nggak ya gambarnya? Lebih cepat lagi ya gambarnya. Apanya, Nak? Nggak apa-apa. Sini langsung masukkan ke benda matinya. Ayo, ada yang sudah selesai? Karena sekarang kita mau presentasi ke depan. Jadi ayo cepat, lebih cepat lagi. Ayo lebih cepat lagi, Nak. Lebih cepat lagi gambarnya. Langsung tempel gambarnya nih. Nih, tempelkan terus gambarnya. Ini makhluk hidupnya, ini benda mati. Nggak perlu. Nggak. Ayo, Nak, lebih cepat lagi, Nak.
Nah, tempelkan terus gambarnya. Oke. Iya. Ayo nah, ayo. Ada yang sudah selesai? Kita mau presentasi ke depan. Cepat nak, cepat. Iya. Udah, ada yang sudah selesai? 5 menit lagi nih ya. Nah, kita mau presentasi. Jadi jangan lama-lama. Oke, ini taruh terus lemnya no, biar cepat. Sudah? Ayo lebih cepat nak, cepat. Ayo cepat. Iya, makanya jangan lama-lama. Nah, betul nih si Ulul. Ayo kelompok ini lebih cepat lagi geraknya. Ayo lebih cepat lagi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan nih, mana judulnya tadi Bu kasih tahu. Klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Ayo, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai, nak? Ayo, ada yang sudah selesai belum? Dah, ayo. Iya, langsung dikerjakan terus, jangan lama-lama. Kalau punya double pen, pakai double pen terus biar cepat selesai. Iya, twin pen itu juga. Tulis ciri-cirinya, langsung pakai twin pen. Apa dengan distrip X? Ada yang sudah selesai, nak? Belum selesai? Nggak usah digaris juga nggak apa-apa, nak. Langsung tulis dia terus. Nggak usah garis. Ayo cepat. Nanti kita nggak sempat presentasi. Ayo, ini tulis terus nak ciri-cirinya. Iya, tulis langsung ciri-cirinya. Boleh pulpen aja atau twin pen juga boleh. Boleh juga. Udah? Iya, langsung tulis ciri-cirinya ke bawah. Ayo, cepat-cepat. Sudah? Ada yang sudah belum?
Hmm? Pakai pulpen terus nggak? Atau pakai pensil? Udah langsung tulis ciri-cirinya di bawah nak. Terus pakai ini. Beda sama dia, beda sama dia sama. Gimana? Ayo, ini terus nak. Nggak usah digaris juga nggak apa-apa, langsung tulis aja ulul. Nah, nggak apa-apa. Ayo cepet nak, lebih cepet lagi. Tulis terus ciri-cirinya. Sebelah sana tulis sama Rajulul. Biar cepat selesai. Ini ciri-ciri ini. Gimana kelompok ini? Kamu selesai ya? Ayo yang ini juga mau selesai. Gimana nak? Kedua juga. Iya, tulis terus. Salah itu. Kenapa? Iya. Nah, tulis terus ciri-cirinya. Ciri apa aja? Iya, kayak gitu aja nak. Udah selesai ya? Oke, kelompok adik kakak udah selesai. Kelompok mana lagi yang udah selesai? Ayo, kelompok yang lain gimana? Kalau di tumbuhan apa lagi ibu? Hmm? Kalau mau hidup di tumbuhan. Maksudnya gimana? Kalau tumbuhan apa? Saya kayaknya apa yang perlu tumbuhannya? Akan zat sisa ataupun apa? Iya, sama nak. Iya, sama dia. Nafas ada Iya. Itu ciri-ciri umumnya semua nak. Ini nggak usah. Ini aja terus. Siapa nak? Kayak mana? Udah selesai. Dia ciri-ciri umum itu nak. Bernafas. Tadi kan? Apa aja tadi? Nah, ciri-ciri umum. Ini yang nggak usah ini boleh berlari atau bergerak. Ini udah selesai ya. Judulnya ada yang tinggal nggak nak? dan benda berdasarkan karakteristiknya. Kalau sudah selesai, boleh dikumpul itunya. Kita mau presentasi ke depan. Sudah selesai? Judulnya? Ini udah selesai. Ini udah selesai belum? Dia pakai ciri-ciri umum no yang tadi. Dia nggak dilihat dari sininya, tapi ciri-ciri umumnya. Tadi masih ingat kan di video? Ciri-cirinya apa saja? Iya, maksudnya yang ditulis di situ nak kan ciri-ciri umumnya. Iya, boleh. Ciri-ciri umumnya apa aja?
Mempunyai itu apa? Ada yang sudah selesai, nak? Selesai semuanya? Ini gimana, nak? Udah selesai? Mari. Hah? Nama kelompok yang udah ada di sana ya? Sudah? Ini sudah kan? Yang kelompok ini gimana, nak? Udah selesai? Lagi. Karakteristik. Kelompok yang sudah selesai boleh kumpul ke depan. Udah? Marsha. Oh, tipe. Tuh sama si itu bukan ya? Udah selesai ya kelompok ini. Cuma kelompok apa ya, Bu? Boleh juga kalau mau isi, nak. Boleh sih kelompok. Kalau udah ada di situ juga nggak apa-apa, nanti di ini aja. Di gini aja nanti. Berarti. Oh, nyala gak becuk tuh. Udah nih ya, kita mau presentasi nih. Udah selesai semua kan? Kalau nah, kalau sudah selesai, ayo kita kumpul dulu LKPD-nya ke depan. Ayo, yang sudah selesai boleh bawa ke depan LKPD-nya. Tugasnya boleh bawa ke depan. Iya, bawa ke depan dulu. Itu sekalian sama peta konsepnya nih, sekalian. Oke, kelompok bunga sudah selesai. Adik kakak ya. Kelompok apa lagi yang sudah selesai? Boleh kumpul? Ayo, kelompok kucing sudah selesai juga. Ayo bawa kemari. Kelompok kucing sudah selesai juga. Kelompok apa lagi yang sudah selesai? Ayo, kelompok apa lagi? Kelompok pesawat juga ada selesai. Ayo dua kelompok lagi. Udah? Nah, boleh kemarin, nak. Ayo. Ayo kelompok bunga. Oke, sekarang kita mulai presentasinya ya. Siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok mana yang mau presentasi ke depan? Ayo. Kelompok. Oke, boleh. Kelompok adik kakak dulu ya. Ini nih ya. Adik kakak yang mana? Ini ya. Ya, boleh. Saat kawan presentasi, tolong didengarkan, disimak. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Coba udah, nak. Assalamualaikum terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kak. Ingin? Saya bernama Syariah, dan saya Oke, boleh langsung lanjut, nak. kami akan ini ada kelompok kami.
Satu, kelompok kalah makhluk hidup dan benda berdasarkan klasifikasinya dengan benar melalui gambar yang telah didapatkan. Iya. Kedua, buatlah peta konsep klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan gambar-gambar tersedia. Oke, sekarang langsung ini nak presentasikan terus ininya. Ayo, siapa yang baca? Nah, simak ya yang lainnya nak ya. Makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Makhluk hidup, ciri makhluk hidup. Ayo angkatnya yang kayak gini biar nampak. Biar nampak kayak gitu. Laut, kepiting, ikan, laba-laba, katak, ular, harimau. Sebelah sini nampak nak? Nampak ya. Boleh geser ke belakang lagi dikit nak, biar kelihatan yang sebelah sana. Nah, Benda, maju dikit lagi. Nah, biar ini. Nah, dah. virus, robot, dan gunting. Oke. Dah. Nggak nampak? Oh, Marsha yang ini. Dah? Dapat bernafas, dapat berjalan, dapat berlari, dan mengeluarkan suara, dapat melompat. Kalau benda tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, itu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke. Boleh bawa dulu ke tempat kalian ya. Nah, kelompok mana lagi? Oke, kelompok. Iya. Nih. Kelompok ini, nak. Ayo. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok bunga. Beranggota saya sendiri, saudaranya, Mengatul Askia. Dia Humaira. Oke, langsung baca terus. Ini hasil kerja kami. Satu, kelompokkanlah makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan benar melalui gambar yang kamu dapatkan. Dua, buatlah peta konsep klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan gambar-gambar yang tersedia. Oke. Iya, boleh. Makhluk hidup: bunga matahari, tupai, kepiting, kukang, lumba-lumba, sapi, keluarga. Benda: robot, tong sampah, buku, meja, tas. Oke, boleh nak langsung presentasikan yang ini. Ini klasifikasi pekerjaan kelompok kami. Yang lain dengarkan dulu nak, simak dulu. Ada pertanyaan boleh ditanyakan sama kawannya nanti. Terbagi dua, yaitu makhluk hidup dan benda. Makhluk hidup, tentang makhluk hidup ada gambar tupai, keluarga, kukang, tumbuhan, lumba-lumba, dan sapi, dan lain-lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, berkembang biak, bergerak, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, tumbuh, dan memajukan makanan. Contoh barang benda: robot, tong sampah, tas, buku, meja. Oke. Jadi para benda tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Baiklah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tanggapan dari kalian? Ada. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dengan kelompok pesawat ya. Mana nih kelompok pesawat yang ini ya? Yang ini ya? Oke, silakan. Ayo, di situ terus ya. Dah, di sini lagi nih. Di sini lagi biar kelihatan. Dah. Assalamualaikum terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pesawat, saya sendiri Hanuna. Saya singkat saja. Oke. Hasil kerja kami, kerja kalau sesuai berikut ini dan benar. Satu kelompok kalah makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Dengan benar melalui gambar yang kamu dapatkan. 2. Buatlah peta konsep klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dan gambar-gambar yang tersedia. Makhluk hidup. 1. Paus. 2. Kupu-kupu. 3. Pohon. Benda. 1. Virus. 2. Buku. 3. Robot. 4. Jam. 5. Pensil. 6. Laut pensil. 7. Penghapus. Oke, langsung ke peta konsepnya, Nak. Penjelasan peta konsepnya. Ayo, cepat. Peta konsepnya? Iya. Ya, baca terus, Nak. Langsung peta konsepnya terus, Nak. Jelaskan terus peta konsepnya. Ini peta yang kami buat. Iya, Nak, iya, betul. Ini peta yang kami buat. Klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Oke. Tolong, Nak, simak dulu. Pohon paus memiliki ciri-ciri kehidupan, Iya. yaitu bernafas, berproduksi atau berkembang biak, Iya. bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan atau energi, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, Nah, untuk benda? virus, jam, laut pensil, robot, penghapus, buku, tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari pertama sekali. Tidak. Oke, boleh. Diucapkan assalamualaikum. Tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Kelompok kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok kucing. Saya bernama Nera Santi. Saya Afika Lesma. Ini akan membacakan hasil kelompok kami. 1. Kelompokkanlah makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan benar melalui gambar yang kamu dapatkan. 2. Buatlah peta konsep klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya dengan gambar-gambar yang tersedia. Makhluk hidup, cicak, burung, ikan, tikus, tukang, benda mati, buku, kertas, meja, virus, cat. Oke, langsung, Nak. Nih. Klasifikasi Nampak, Nak? Angkat tinggi lagi, Nak. Oke, perhatikan. Simak. tikus, tukang, cicak, ikan, burung, benda mati, cat, kursi, virus, kertas, buku. Iya. Memiliki ciri-ciri kehidupan. Berlari, bergerak, bernafas dengan insan, bergerak. Oke. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Coba tanya sekolahnya. Ada pertanyaan atau tanggapan tidak? Ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak. Tidak. Oke, boleh duduk. Ucapkan assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke, kita udah presentasi semua kan? Semua kelompok sudah presentasi ke depan. Nah, sekarang dari kalian presentasi, kalian nonton video, kalian buat peta konsep. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Tentang makhluk hidup dan mati. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri apa aja? Bernafas, bergerak,
Berkembang biak. Beradaptasi. Tumbuh. Memerlukan makanan. Kita perlu makanan tidak? Perlu. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru tidak? Ada nggak materi yang kalian tidak pahami? Paham semua? Nah, sekarang Ibu mau bagikan soal evaluasi. Tapi sebelum itu, ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan nggak tentang materi kita hari ini? Tidak. Sudah siap mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Di sini ada soal evaluasi, soalnya 5, bentuknya esai. Nah, untuk jawabannya kalian boleh jawab di belakang. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Iya, langsung jawab di belakang. Nomor berapa? Nan di belakang. Di belakang namanya. Nanti jawabnya di belakang ya. Gimana, Nak? Iya, seperti itu. Pelajaran apa hari ini? IPA. Iya, terus pelajarannya. Kerjakan masing-masing. IPA. Ya, betul. Langsung kerjakan soalnya. Ada soal yang tidak mengerti, boleh kalian tanyakan sama ibu ya. Ini gimana, Nak? Bisa nggak? Nomor berapa? Gambar ini untuk apa? Oh, coba Nak perhatikan dulu. Ini ada pertanyaan dari kawannya masalah gambar. Gambar di nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Identifikasikan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem danau di atas. Biotik untuk makhluk hidup dan abiotik untuk benda. Di gambar ini ada makhluk hidupnya, ada bendanya kan? Nah, tinggal ditulis saja apa yang mana termasuk benda benda yang mana yang termasuk makhluk hidup. Ngerti nih ya? Yang soal nomor 3. Apa? Biotik hidup, makhluk hidup, abiotik benda. Boleh. Ayo, 1 menit lagi waktu pengerjaannya.
Hmm? Virus. Iya. Virus. Ini Di belakangnya, Nak. Nah, di sini jawabnya. Oke, sudah siap? Boleh kumpul? Mana? Ini identifikasikan komponen biotik dan abiotik dan berikan alasannya. Alasannya apa? Kalau misalnya manusia, makhluk hidupnya atau apa? Identifikasinya bisa apa? Ciri-cirinya. Ayo cepat selesaikan. Sudah selesai belum? Yang mana? biotik dan abiotik apa? Biotik makhluk hidup, abiotik benda mati. Manusia, Yang mana yang hidup, yang mana yang mati? manusia dan Sudah. Langsung kerjakan terus ya. Selesaikan terus soalnya. ini salah satu ya. Iya, identifikasi nak. Yang mana yang makhluk hidup, yang mana yang benda. Oke, boleh dikumpul nak ya itunya. Sudah selesai kan? Siapa yang udah selesai? Boleh kumpul. Biotik benda hidup. Benda hidup nak. Udah? Ayo kumpul dulu kalau yang sudah selesai. Dan ya, ibu ambil. Ya, udah selesai ya. Sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Oke, boleh dikumpul. Ayo, siapa? Naila ya, Naila. Siapa sih? Ibu lupa. Ya. Raisu. Rajul. Bertukar terus nih sama si Raisu. Satu lagi. Belum deh. Oh, Apa? Oke, ayo kumpul-kumpul. Askia. Ayo, sudah kan? belum. Nomor 3 ini apa? Identifikasi nggak apa-apa. Nana, udah kan? Oke, sudah. Profesor, sudah kan? Sudah belum ini? Sudah nih ya? Yang- Sudah nak. Ayo Raihanum. Sudah, siapa lagi yang belum kumpul barusan? Miftah. Sama Lia. Udah nak kan? Belum. Ayo Miftah. Oke, evaluasinya sudah selesai. Oke, ini evaluasinya sudah selesai kan? Nah, pembelajaran kita juga sudah berakhir. Jadi, untuk pertemuan ke depan, kita akan mempelajari tentang keragaman makhluk hidup. Jadi, anak ibu boleh buka-buka dulu, misalnya kayak di YouTube, buka bukunya, lihat untuk materi yang akan datang. Nah, pesan ibu, kalau kita dibesarkan oleh siapa? Allah. Siapa yang besarkan kita? Nah,
Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Siapa-siapa aja orang yang lebih tua? Ayah, ibu, nenek, kakek. Kalau di abang, kalau di sekolah? Ibu. Ada ibu, ada bapak. Jadi kan, nanti waktu kalian pulang itu jangan lari-lari di jalan. Begitu kita sampai ke rumah, apa yang kita cari? Cari ayah dan ibu. Ngapain cari ayah dan ibu? Iya, salam dulu. Jangan cari makanan terus. Ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, bagaimana kalau misalnya kita ice breaking sekali lagi? Mau? Ice breaking sekali lagi ya. Oke, ayo berdiri. Ini biar semangat lagi kan? Setelah ini kan ada pelajaran lain, jadi anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar. Kita lihat nih siapa yang nggak semangat nih. Ayo semangat semua kan? Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ayo, Rajul. Lebih cepat caranya. Lebih cepat lagi. Oke, boleh duduk. Semangat, masih semangat ya. Oke, untuk menutupi pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Ayo kita ucapkan alhamdulillah. Silakan Profesor pimpin doanya. Iya. Ya, maju ke depan, Nak. Ayo angkat tangannya semua.
Pasha, boleh duduk. Jadi nak kan, untuk materi kita hari ini dan pertemuan kita hari ini, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.